Assalamualaikum, hai Mams. Gimana kabarnya nih? Semoga Mams dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membuat video yang sedikit berbeda, yaitu mengenai cara aku mengatur keuangan keluargaku. Nah, tapi sebelumnya, aku lagi bikin simple pancake nih untuk baby Sya. Biar nanti pas mamanya tag video, dia udah anteng aja gitu makan pancake ditemenin papanya. Ini aku bikin porsi kecil aja ya, dengan menggunakan satu buah pisang, biar gampang takarannya kalau Mams di rumah mau coba. Biasanya aku pakai bubur sportif kacang hijau, tapi karena bahan-bahannya udah habis, jadi aku pakai sedikit terigu. Lalu kejunya boleh banget kalau mau dicampur ke adonan. Ini juga aku kejunya ngabisin Mams, hehe. Maklum ya, akhir bulan. Ini semua bahan dicampur aja, diaduk sampai merata ya Mams. Setelah bahan dicampur semua, lalu kita masak di teflon. Jika sudah ada rongga di atas bagian adonannya, langsung kita balik adonannya dan tunggu sampai matang. Ini setelah matang, aku langsung tambahkan keju parut. Ini kejunya juga ngabisin, aku kira udah habis, ternyata masih ada Mams. Lanjut kita langsung kasihin ke baby Sya. Nah ini, baby Sya masih belum fokus nih, tapi dia pasti selalu habiskan pancake-nya. Nah, sekarang waktunya kita budgeting. Kebetulan, Pak suami udah nerima gaji, jadi harus segera dikategorikan. Kalau tidak, nanti kecolongan untuk dipakai yang kurang penting. Aku cuman pakai buku catatan biasa. Ini udah aku bikin kolom-kolomnya juga, Mams, biar videonya nggak kepanjangan, hehe. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau videoku ini tidak ada sama sekali maksud untuk ria, sombong, ataupun menggurui ya. Jadi ini pure aku ingin berbagi cerita sekaligus sharing ilmuku yang sedikit ini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menonton, serta ada manfaatnya berupa motivasi juga untuk aku agar lebih disiplin dan teratur lagi. Di kolom ini udah aku bagi menjadi dua, yaitu pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Dalam kolom pengeluaran tetap, di dalamnya terdapat kategori orang tua, sedekah, cicilan, uang saku suami, dan paket data internet. Aku langsung isi nominalnya. 800.000 untuk uang saku suami dan 200.000 untuk paket data internet. Lalu pindah ke kolom pengeluaran tidak tetap. Aku langsung isi belanja bulanan 300.000. Lalu belanja mingguan aku 400.000. Mungkin terkesannya sedikit ya menurut teman-teman, tapi aku coba untuk cukup-cukupin. Ini udah berlangsung sekitar 3 bulan terakhir itu nominalnya tetap 400.000 terus. Aku coba untuk di bulan ini masih 400.000, semoga cukup. Lalu untuk anakku Syafa, kebutuhannya 200.000 per bulan. Lalu servis motor 100.000. Ini karena motor suamiku ini dipakai kerja setiap hari ya, jadi harus aku anggarkan setiap bulannya ada. Kalaupun di bulan itu nggak servis, biasanya aku simpen karena lumayan ya kalau servis mesin kayak gitu, jadi biasanya aku tabung. Lalu ini pegangan istri, pegangan aku itu 200.000 satu bulan. Kemudian aku masukkan nominal di kolom penghasilan sebesar 4.900.000. Penghasilan ini hanya dari gaji suamiku ya, jadi aku sudah tidak berpenghasilan. Nah, sebetulnya gajinya itu selalu berubah-ubah, tapi selisihnya tidak terlalu jauh, kadang 5 juta, kadang juga 4.900.000. Tapi aku selalu hitung dengan nominal 4.900.000 aja, jadi kalaupun ada lebih, biar lebihnya itu disimpan aja di rekening bank gitu. Alhamdulillah juga di akhir bulan Oktober ada penghasilan sampingan dari suamiku, yaitu dari job wedding organizer-nya dan keuntungan sedikit dari daganganku.
Nah, aku dan suami sudah sepakat jika uang sampingan itu kita utamakan untuk hiburan, tapi sebagiannya kita harus sisihkan untuk sinking fund. Dan sisa dari uang sampingan kita adalah 200.000. Karena uangnya itu kemarin kita pakai buat jalan-jalan, lalu keperluan mobil, dan suamiku juga modif motor. Jadi kelihatan banget ya suamiku itu hobi banget otomotif, dan aku support itu dengan cara membebaskan uang sampingannya untuk hal-hal yang dia sukai. Lalu di sini aku tidak akan menampilkan nominal orang tua, sedekah, dan cicilan ya, karena menurut aku amat sangat sensitif. Tapi mungkin semua sudah ada gambaran nominalnya kurang lebihnya karena aku tampilkan penghasilan serta total pengeluarannya. Lalu di sini aku hitung total estimasi pengeluarannya, jumlahnya berapa, lalu di sini yang keluar 4.450.000, lalu tinggal aku kurangi pendapatan aku untuk mengetahui berapa sisa pendapatan di bulan ini. Ini aku jumlahkan total penghasilan dari gaji suami ditambah sampingan, itu totalnya 5.100.000, berarti bulan ini rezeki kami adalah 5.100.000 ya. Lalu kita kurangi dengan pengeluaran, dan nominal sisanya itu 650.000. Alhamdulillah, sisa penghasilan ini akan aku simpan sebagai tabungan. Nah, karena pos orang tua dan cicilan itu biasa aku berikan via transfer, jadi fisik uangnya nggak ada di sini ya teman-teman. Biasanya kalau gajian masuk, suami suka langsung transfer gitu ke orang tuanya, terus ke orang tuaku, ke cicilan, dan yang terakhir sisanya ditransfer ke rekeningku. Barulah aku ambil nominalnya sesuai anggaran bulanan. Setelah dihitung, total pengeluaran cashnya itu 2.200.000. Itu belum termasuk sedekah ya. Lalu tinggal kita simpan di setiap pos-pos di dompet keuangan. Aku baru pakai dompet keuangan ini sekitar 3 bulanan dan sangat terbantu. Sebelumnya aku juga pakai amplop untuk setiap pos-posnya. Tapi kadang suka jadinya keliru saat buru-buru ambil uang. Kalau di dompet keuangan ini kan jadi lebih nyaman dilihat karena transparan, jadi kita bisa lebih pantau sisa uang yang ada. Lalu sedikit cerita tentang cicilan di sini. Sebetulnya ini pertama kalinya aku menyicil dalam hidup aku. Aku dan suami pun memutuskan hal ini dengan penuh pertimbangan. Jujur, sering banget khawatir, takut, dan merasa bersalah. Tapi semua harus tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab. Memang, tidak ada satupun yang dapat dibenarkan dari suatu hutang. Berhutang jelaslah bukan hal yang baik. Tapi balik lagi bagaimana cara kita bertanggung jawab menyelesaikannya. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hal yang kami rubah sejak memiliki hutang. Salah satunya gaya hidup. Kuncinya mengatur keuangan jika punya cicilan adalah disiplin. Kita harus analisa kewajiban keuangan apa saja yang menjadi prioritas utama kita. Setelah itu kita atur biaya hidup kita sehari-hari sampai menemukan nominal yang pas. Dan yang ketiga barulah dihitung berapa sisa gaji kita dan prioritaskan itu untuk menjadi tabungan. Kita boleh saja punya hutang, tapi tidak ada satupun yang melarang kita menabung, bukan? Karena menabung itu dapat menyelamatkan kita di kemudian hari. Jadi jangan khawatir jika sisa pendapatan kalian masih minim seperti aku, tapi masih harus punya banyak rasa bersyukur karena masih punya harapan untuk menabung walaupun nominalnya tidak besar. Lalu pesan dari aku, jika kita punya hutang atau cicilan, jangan pernah kita mencoba menyelesaikan masalah dengan berhutang lagi. Atau gali lubang, tutup lubang, seperti kata aku tadi, tidak ada yang dapat dibenarkan dari suatu hutang. Jangan sampai kita tersesat karenanya. Kita kelola keinginan kita yang ingin ini, ingin itu. Kita ingat bahwa sebelum hutang kita selesai, itu tandanya hidup kita masih dalam tahapan waspada.
Dan untuk teman-teman yang sekiranya punya niatan untuk memiliki ini atau itu, jika masih ada kesempatan untuk menabung, aku lebih sarankan untuk menabung. Apalagi kalau kita sadar pemasukan dan pengeluaran kita hanya selisih sedikit, jangan sampailah kita berhutang. Lebih baik kita perbaiki dulu dari sisi pengeluaran atau kita cari tambahan pemasukan. Seperti aku dan suami yang sekarang sedang mencoba cari-cari tambahan lain untuk menabung. Karena kita tahu uang kita untuk menabung terkuras di cicilan. Jadi perlu effort lebih untuk menambah pemasukan demi bisa menabung. Termasuk di YouTube pun adalah salah satu ikhtiar yang aku jalani sampai sekarang. Semoga teman-teman yang punya hutang atau cicilan, semoga Allah berikan kemudahan dalam melunasinya. Jangan lupa untuk terus istighfar dan terus meminta pengampunan kepada Allah. Teman-teman yang masih berjuang di YouTube pun, kita saling doain ya. Semoga jalan ikhtiar ini Allah berikan kemudahan. Semoga kita bisa membantu kondisi keuangan keluarga kita agar bisa lebih baik. Teman-teman, mohon maaf kalau di video ini belum aku jelaskan secara detail, karena akan panjang banget durasinya. Insya Allah akan aku jelaskan semuanya secara bertahap di video-video lain ke depannya ya. Jangan bosan untuk tonton video-video aku. Teman-teman, itu di bagian belakang itu adalah uang-uang sinking fund aku ya. Jadi aku menabung untuk salah satu acara yang akan aku adakan di rumah gitu. Karena aku belum ada tempatnya, jadi aku masih taruh di situ. Biasanya aku taruh di amplop juga sih, cuman aku pindahin ke situ aja biar nyatu gitu. Nah ini dia si uang tambahan, uang sampingan suami aku kemarin. Aku taruh di dompet karena kemarin uangnya kan udah dipakai sebagian ya. Jadi sisanya 200.000. Masya Allah, alhamdulillah banget. Seneng banget ya karena uang sampingan ini nggak selalu ada setiap bulan teman-teman. Jadi begitu ada tuh rasanya alhamdulillah, seneng pokoknya. Ini aku hitung lagi ya, 650 dikurangi 200 ada 450. Nah karena si uangnya ini yang 450 itu kan masih di rekening aku ya, jadi nggak akan aku ambil, maksudnya mau aku simpan aja di rekening aku untuk uang jaga-jaga sampai akhir bulan. Takutnya ada yang kekurangan atau apa, aku bisa ambil sesuai porsinya gitu. Nah untuk yang 200.000 ini sesuai perjanjian aku dan suami akan kita simpan ke dana ke sinking fund ya. Nah ini yang 50.000 ini niatnya aku simpan untuk dana darurat. Takutnya itu dia, jadi kalau ini kurang aku bisa tutup pakai yang 50.000 ini gitu. Kalau masih kurang lagi barulah aku ke ATM gitu. Kalau sinking fund ini nggak akan aku ambil ya, karena aku punya pos lain untuk pajak kendaraan kita yang lumayan ya uangnya. Jadi aku harus gercep banget buat nabung teman-teman. Doain ya, semoga ikhtiar kita, menabung kita ini bisa sukses. Walaupun kita sekarang punya cicilan, meskipun kita punya kewajiban yang besar, yang banyak gitu, tapi semoga sedikit demi sedikit ini bisa menjadi bukit ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau di video ini aku banyak kesalahan dalam ucapan atau kata, atau misalkan ada bahasa-bahasa yang menyinggung dan kurang nyaman. Mohon maaf banget ya teman-teman, aku nggak ada niatan untuk seperti itu gitu. Aku hanya ingin berbagi, ingin sharing, dan ingin menemukan spirit aku. Siapa tahu ada teman-teman yang sama seperti aku posisinya, kita saling nyemangatin untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah tonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen di bawah ya kalau teman-teman yang lain ada saran atau masukan untuk aku, atau kita sharing-sharing tentang keuangan di bawah. Semoga dilancarkan segalanya teman-teman ya yang masih merintis di YouTube. Sukses selalu buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.